Selamat pagi Sagi. Minggu 19 April 2026. Nah, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di layar kita, judul hari ini adalah iman versus perasaan. Perasaan. Kita mau ngomongin perasaan hari ini, tapi subjudulnya adalah belajar dari Mazmur. Jadi kita akan banyak di Mazmur hari ini, teman-teman. Tahu kitab Mazmur? Di Alkitabnya pasti ada kitab Mazmur? Dipastikan, oke? Nah, pertanyaan yang sering kita semua tanpa sadar maupun sadar sembunyikan, ini yang kita akan awali. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kita itu tanyakan keras-keras ke dalam atau di dalam gereja. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kamu pagi-pagi bangun pagi? Ada di sini bangun pagi? Atau bangunnya siang? Terus duduk untuk saat teduh dan tidak merasakan apa-apa. Nggak dong, apa ini? Atau bangun pagi-pagi membaca firman, berdoa, tapi rasanya, ya kan? Rasanya seperti berbicara kepada langit-langit yang kosong. Atau juga dan kamu dalam hati mulai bertanya-tanya, kalau imanku kuat, tapi kenapa kok aku merasakan seperti ini? Atau mungkin kamu sedang melewati sesuatu yang berat di minggu-minggu ini, di hari-hari ini. Seperti kehilangan mungkin. Kehilangan dia yang dipuja. Atau kehilangan dompetnya. Atau kehilangan berat badan. Atau kehilangan es krim yang sudah disimpan. Atau juga kekecewaan lain. Atau juga ada pergumulan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Kesannya seperti Tuhan tidak mendengar apa yang kau doakan setiap hari. Dan ada dua suara yang bertarung di dalam diri kita dalam kondisi-kondisi ini. Ada suara yang berkata, Tuhan itu baik, percayalah. Tapi ada juga suara yang lain berkata, tapi kenapa rasanya seperti ini ya? Kenapa aku terus mengalami seperti ini? Kenapa perasaanku seperti ini? Yang paling berbahayanya bukan dua suara ini sendiri, tetapi kita berpikir bahwa orang beriman yang sungguh-sungguh tidak seharusnya punya kedua suara ini. Jadi kadang kita merasa waktu ada pertentangan di dalam diri kita, ini kita jangan-jangan bukan orang beriman. Karena kita merasa orang beriman harusnya tidak ada pergumulan antara perasaan dan iman. Kadang kita percayanya seperti itu. Kita sering membawa masuk ke dalam gereja sebuah asumsi yang tidak disadari bahwa kalau kamu beriman harusnya kamu tidak goyah. Orang yang benar-benar percaya tidak boleh takut, tidak boleh bingung, tidak boleh lelah. Tahu gak sih kalau itu adalah kebohongan rohani yang paling halus banget. Yang paling berbahaya sebenarnya bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena iman bukan berarti tidak punya perasaan. Tapi iman adalah ketika kita menolak untuk diperbudak oleh perasaan. Bisa mengerti? Itu bedanya. Hari ini kita akan belajar banyak dari kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Dan pertama yang saya akan katakan adalah, tahu gak sih kalau Alkitab itu tidak menolak emosi yang negatif. Kita ke Mazmur pasal yang ke-42. Ayatnya sing gangsal.
ayat 5. Yang sudah dapat katakan amin. Sebelum kita membaca, teman-teman sadari kalau saya bicara tentang kata emosi, itu sama dengan perasaan. Kalau saya ngomong tentang perasaan, itu berarti juga emosi. Cuma ada peorasi aja, atau penurunan makna, seakan-akan waktu kita ngomong emosi itu selalu marah. Padahal emosi itu sama dengan perasaan. Semua perasaan itu adalah emosi. Oke? Jadi di ayat 5 dikatakan ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, ya Tuhanku. Siapa penulis Mazmur di sini? Siapa? Mazmur ini? Bani Korah atau Daud? Iya. Iya. Nah, jadi pahami seluruh kitab Mazmur itu ditulis oleh beberapa penulis. Nah, kita identiknya Daud, tapi teman-teman bisa baca biasanya di awal dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu disadari bahwa kebanyakan Mazmur itu ditulis dalam kondisi apa? Pertama, yang paling terkenal adalah Daud. Daud paling terkenal sebagai penulis Mazmur. Dan tahu nggak, Daud banyak menulis Mazmurnya itu di dalam kondisi pelarian. Dan juga dalam kondisi pengkhianatan. Kondisi-kondisi yang kita rasa tidak selalu enak. Ada juga penulis lain namanya Asaf. Kenal Asaf? Kalau kamu bakar sesuatu ada asafnya. Ya. Asaf menuliskan, kalau teman-teman temukan Mazmur yang Asaf tulis, dia menulis Mazmur dalam kondisi-kondisi krisis imannya, kepercayaannya. Nah, ada pemazmur lain yang tidak dikenal, seperti di dalam Mazmur 88 itu tidak tahu siapa yang nulisnya. Ya, dia ada tapi kondisinya bisa dilihat dari Mazmur yang dia tulis bahwa dia ada di dalam kondisi yang penuh kegelapan, yang hampir tanpa resolusi atau jalan keluar di kondisi itu. Nggak bisa lihat jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sadari, Mazmur ini bukan puisi dari posisi menara yang kuat dan sangat-sangat tidak goyah. Tetapi adalah doa-doa, adalah seruan-seruan dari lubang yang terdalam. Kata Ibrani yang kita perlu pahami dari Mazmur 42 ayat 5 ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah ada kata Ibrani yang sangat kuat yang menggambarkan tentang kondisi batin. Katakan batin. Pertama adalah sahaj. Itu pokoknya. Ini artinya tenggelam, jatuh ke dalam, bahkan juga dapat diartikan terbenam. Tahu terbenam? Ora ketok bablas. Jadi ini bukan kondisi emosi yang ringan aja. Adalah kondisi yang cukup dalam. Yang kedua ada juga nepes. Ini ungkapan tentang keseluruhan diri. Jadi kehendak, emosi, vitalitas hidup itu sendiri. Gitu. Nah ketika Daud berkata, hai jiwaku, ketika Korah menuliskan hai jiwaku, ketika Asaf juga ada, kalau nggak sekali dia bukan, tapi lebih seringnya Daud pakai kata hai jiwaku, dia sedang berbicara tentang keseluruhan hidupnya. Di dalam pemikiran Ibrani Bapak Ibu Saudara, manusia adalah satu kesatuan utuh di hadapan Tuhan. Walaupun waktu kamu katakan hai jiwaku, hai perasaanku, atau hai pemikiranku, bagi orang Ibrani itu kayak represent seluruh hidupnya. Jadi sebelum kita lebih dalam hari ini, saya mau menanyakan, memberi pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara, kita supaya sama pemahamannya. Walaupun sering kita baca di dalam Mazmur ada kata jiwa. Kata jiwa ini sebenarnya mencakup keseluruhan hidup kita. Nah, hal lain Bapak Ibu Saudara, sebagai awal firman Tuhan hari ini, saya temukan
ada 3. Katakan 3. 3 itu bukan 1 dan bukan 4, tapi 3. Ada 3 sumber kegalauan hati kita. Ada 3 sumber gejolak jiwa ini yang Mazmur tunjukkan. Nah, siapa yang mau tahu? Yang pertama adalah tekanan dari luar. Adanya tekanan eksternal. Kita ke Mazmur 3. Ayat 1 sampai 2, ada beberapa Alkitab di ayat 2 sampai 3, pokoknya yang paling awal wes. Dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Tidak ada pertolongan baginya daripada Tuhan." Nah, kalau dilihat ayat ini kan, lihat semuanya luaran, lawanku, ya kan? Banyak orang yang bangkit untuk nyerang dia, juga ada yang ngomongin dia gitu. Siapa yang pernah diomongin orang? Diomongin orang di belakang, di samping, kanan, nggak pernah di depan, jarang. Daud itu dalam pelarian dari Absalom, anaknya sendiri, kejar-kejaran sama anaknya, main kejar-kejaran dia. Serangan dari musuh itu nyata. Di dalam keadaan ini, perasaan yang sering muncul adalah apa? Rasa takut. Minimal rasa takut yang dibarengi atau menjadi satu dengan yang kita sebut rasa terancam. Atau rasa cemas. Dan perasaan ini dialami karena adanya tekanan dari luar, dan itu bisa menggoncangkan iman kita. Ini bentuknya bisa bermacam-macam, seperti sakit penyakit atau kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan. Ada orang yang mengancam secara langsung masalah keluarga atau masalah dengan orang tua. Ada juga keimigrasian, ya kan? Ada juga perpajakan, itu semua di luar diri kita. Ada juga ketentuan-ketentuan pemerintah, BPOM, halal, dan lain-lain. Atau juga tantangan penginjilan atau pelayanan yang sedang kita mau lakukan. Bapak Ibu Saudara, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua yang dari luaran itu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan yang menggoyahkan hatimu? Yang akhirnya membuat kamu takut. Yang terus akhirnya membuat kamu cemas. Yang akhirnya bahkan merasa sangat terancam. Padahal enak loh terancam tuh. Enak, kriuk-kriuk, seger. Ini adalah tekanan yang nyata. Nyata dalam arti bisa kamu lihat tekanannya. Karena di luaran dan kenyataannya ada gitu. Kenyataan kalau ada orang yang ngancam, kenyataan kalau memang ketentuan yang kita mau lakukan itu sulit. Dan kamu bisa lihat dengan nyata dan bahkan berpotensi kerusakan. Itulah yang kenapa terus akhirnya kita takut. Wah, nanti kalau nggak gini bisa bahaya nih ininya gitu. Ada potensi kerusakan yang terus akhirnya membuat kita merasa takut ini. Sumber gejolak jiwa atau yang kita sebut galau. Yang pertama adalah tekanan dari luar. Pahami hal ini. Nah, sumber gejolak yang lain adalah pergumulan dari dalam. Atau kita sebutnya internal. Yang kita ke Mazmur 73, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 73 ayat 2 sampai 3. Yang sudah dapat katakan amin. Tetapi sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir sebab apa di situ katakan? Aku cemburu kepada orang-orang yang congkak.
Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, penulisnya di sini adalah Asaf. Ya kan? Dia bergulat dengan apa di situ? Cemburuan. Bahasa lainnya adalah iri hati. Ya. Ada juga bahasa lainnya, lawannya adalah kanan hati. Iri hati, kanan hati. Dan ada kebingungan, selain iri hati juga membuat dia bingung loh. Kenapa orang fasik kok malah tampak lebih makmur? Nah, ini isu yang masih kadang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di kehidupan orang Kristen, di kehidupan kita. Tetapi fokus yang saya mau tunjukkan dari ayat ini di sini adalah adanya emosi di dalam perasaan yang timbul di dalam hati kita seperti iri hati ini. Dan juga kadang membawa kebingungan, membawa pertanyaan yang pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu menggoyahkan iman dan kepercayaanmu. Itu diawali dengan sesuatu yang di dalam tiba-tiba muncul aja. Tapi sadari, ini bukan dosa. Ini kejujuran akan kondisi hati yang membawa Asaf akhirnya kembali kepada hadirat Tuhan. Seringnya di dalam kondisi ini, kita itu malah seakan-akan menutupi bahwa sumber kelabilan jiwa kita, sumber kegalauan kita ini sebenarnya dari dalam kita. Kita nutupinya itu dengan nyalahin kondisi, nyalahin orang lain. Padahal itu pilihan hati kita untuk cemburu, pilihan hati kita untuk iri hati, pilihan hati kita untuk tersinggung. Kita milih, Bapak Ibu Saudara, dan kita menutupinya atau menyangkal bahwa itu dari dalam kita, sesuatu yang kita sebenarnya harus bersihkan dengan nyalahin orang lain. Coba kalau kamu nggak ngomong gitu, aku pasti nggak tersinggung. Coba kalau dia nggak makmur, aku pasti nggak iri. Loh, malah disalahin yang makmur. Kan repot. Coba kalau kamu nggak sukses, aku pasti nggak cemburu. Lah, gitu. Ya. Coba kalau kondisi itu. Padahal sebenarnya dari dalam ini. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, ada namanya gejolak jiwa yang dari dalam dirimu sendiri. Nggak ada hubungannya sama yang luaran. Bahkan kemakmuran sebenarnya hal yang baik, betul. Kalau yang eksternal tadi saya bicara tentang musuh yang ngejar-ngejar, musuh yang mau bunuh, ancaman yang nyata, yang bisa merusak. Itu kan kelihatan negatifnya. Ini yang di luaran positif aja kamu bisa punya perasaan yang nggak baik. Karena memang sebenarnya dari dalam sini yang nggak baik. Yang nggak baik di mana? Di sini. Ya kan? Pahami itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memahami sumber dengan benar, kamu akan dapat memulihkannya dengan benar. Jadi ingat bahwa ada sumber kegalauan dari dalam dirimu. Jangan salahkan yang di luaran kalau memang itu berasal dari dalam dirimu. Ada sumber lain, satu lagi, yang ketiga, katakan tiga. Namanya adalah rasa yang ditinggalkan. Rasa ditinggalkan Tuhan ini bisa menjadi sumber kegalauan hidup atau hati kita. Kita ke Mazmur 22 Bapak Ibu Saudara. Ada ayat 1, ada juga Alkitab, beberapa Alkitab di ayat 2. Dikatakan di sini, Tuhan, Tuhanku atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bahkan kata-kata ini juga di quote atau dikutip langsung oleh Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Matius 27 ayat 46 kalau nggak salah. Nah, itu adalah perasaan yang merasakan jauhnya Tuhan.
bukan selalu sebenarnya, pahami ini. Waktu kau merasakan bahwa Tuhan itu jauh, itu tidak selalu bicara tentang ketidaksetiaanmu. Bisa ngerti? Jadi merasakan jauhnya Tuhan bukan selalu tanda bahwa ada ketidakbenaran, ada ketidaksetiaan. Bahkan anak Tuhan pun, Yesus sendiri juga merasakannya. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kalau kita tidak menyadari ini dengan benar, ini akan membawa kita ke kondisi yang lebih dalam. Kondisi lebih dalamnya apa? Sikap hati yang mengira kalau Tuhan gak peduli sama hidupmu. Perasaan ini juga yang sering disebut atau diidentifikasi sebagai perasaan lelah atau kesepian. Merasa sendiri, merasa Tuhan jauh dan tidak peduli, merasakan apa yang sudah diperjuangkan untuk menjadi saleh, untuk menjadi orang yang rajin di dalam gereja, di dalam kekristenan ternyata tidak ada hasilnya. Kalau engkau nggak mengenali kondisi ini, kamu bisa masuk ke dalam posisi kesepian ini tadi. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu menyalahkan Tuhan. Ini ketidakstabilan jiwa yang dikarenakan karena kamu merasa Tuhan jauh. Ada satu chapter, satu bab di buku Purpose Driven Life, itu Rick Warren. Waktu Tuhan terasa jauh. Kadang Tuhan sengaja nggak bisa dirasakan oleh dirimu karena Tuhan mau tes apakah kamu percaya sama Dia waktu kamu ngerasain atau tidak ngerasain. Kadang kita perlu kayak, perasaan yang begitu luar biasa supaya iman kita lebih tinggi. Gimana kalau kamu gak ngerasain apa-apa, apakah kamu tetap percaya Tuhan ada? Makanya kadang Dia membiarkan kamu gak merasakan Dia ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat ini saja kita harus sadari bahwa Alkitab tidak mencoba menutupi atau juga bahkan membersihkan dirinya dari emosi dan perasaan. Bahkan juga perasaan dan emosi yang sulit atau keadaan-keadaan yang kita rasa perasaan negatif gitu. Alkitab tidak coba menunjukkan emosi itu, Alkitab coba menunjukkan kepada kita bahwa perasaan, Alkitab tidak menolak perasaan yang negatif. Tapi, sampai titik ini, kita lihat bahwa perasaan yang kita kadang sebut negatif, Alkitab pun tidak coba menutupinya, dan Alkitab juga menunjukkannya dengan detail. Dan juga bahkan dialami sama mereka-mereka yang kisahnya kita baca di Alkitab. Hal lain yang saya temukan adalah, saya percaya kalau kita semua sering mengalami hal ini juga. Dari ketiga sumber kegalauan jiwa ini, mana yang lebih sering kamu alami? Kalau kita adalah orang Kristen, sudah banyak mengetahui kebenaran, saat perasaan negatif kita ini keluar, ada namanya peperangan di dalam diri kita. Ya nggak sih? Waktu kamu mulai ragu, waktu kamu mulai takut, waktu kamu merasa kesepian, itu karena kita ada kebenaran dalam diri kita, akhirnya ada peperangan tuh di dalam kita. Ini yang sering kita sebut pergumulan, bahasa Kristennya, ya kan? Sering kita sebut peperangan di dalam hati. Nah, untuk kita dapat mengendalikan perasaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus juga mengetahui sifat dari perasaan ini sendiri. Kita harus tahu sebenarnya emosi ini, jiwa ini, itu punya sifat seperti apa. Nah, saya menemukan beberapa sifat dari perasaan yang ada di Alkitab. Mau tahu? Ada yang mau tahu? Oh, enggak apa-apa sih. Ya, sifat perasaan yang pertama adalah
Tahu nggak sih kalau perasaan itu bisa bohong? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? Katakan jagalah hati. Nah, ayatnya gitu kan. Jagalah hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata hati di sini itu bukan rempelo. Bahasa Ibrani-nya adalah lev. Itu mencakup seluruh pusat batin manusia. Itu di dalamnya ada pikiran, ada emosi, ada kehendak, ada motivasi. Ya, di dalam itu. Nah, arti perintah kata menjaga hati atau jagalah hati sering kita artikan bahwa kita harus jaga hati ini benar-benar kayak di cover gitu ya. Kita harus jaga hati ini dari ancaman dari luaran. Seperti menjaga hati supaya nggak ada yang nusuk dari belakang. Menjaga hati supaya nggak ada yang memecahkannya. Kita membaca ayat ini kan seringnya begitu. Kan? Kalau dilihat dari frasa bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, perintah jaga hati sebenarnya mengandung arti bukan menjaga hati dari luaran, tapi sebenarnya malah menjaga hati dari dalam hati itu sendiri. Sesuatu yang bisa mengancam karena hati ini bisa ngawur dan menipu kita. Jadi saat dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan di ayat ini, juga berarti adalah kita juga harus berusaha menjaga agar hati ini tidak menipu dan mengendalikan diri kita kepada sesuatu yang kita tahu dan kita lihat itu enak dan nyaman, tapi ternyata bukan kebenaran. Karena dari situlah, dari keadaan hati inilah akan keluar dan terlihat di dalam kehidupanmu. Pernah ngerasain bahwa kamu pengen banget makan sesuatu, hatimu kan yang kamu nggak pengen lakukan sesuatu, kan hatimu gitu yang. Artinya jaga hati, pastikan hati itu benar-benar dari keinginan itu kita harus pahami bahwa kita harus jangan membiarkan hati ini memimpin, maksudnya gitu. Kadang kita lihatnya malah kebalikannya. Bisa paham nggak? Karena ini pemahaman yang baru. Aku harap teman-teman bisa paham. Yeremia 17 ayat 9. Kalau mau lihat. Yeremia 17 ayat 9 yang sudah dapat katakan hati. Menjaga hati, kita harus lihat hati ini sebenarnya sifatnya kayak gimana. Di ayat 9 dikatakan ini, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Ada amin? Ya. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, maksud saya bukan coba merendahkan perasaan atau yang kita rasakan. Ini adalah kenyataan bahwa perasaan kita tidak selalu mencerminkan realita yang sesungguhnya. Karena nyatanya temanmu baik-baik aja, dia bersuka cita, tapi kamu bisa iri hati. Iya kan? Berarti hatimu bohong nggak? Iya. Segitu bahayanya, makanya hati ini harus dijaga. Bukan dari kerusakan dari luar aja, tetapi potensi hati itu menipu hidup kita. Hati kita kadang merasakan sesuatu yang berlebihan dari apa yang sesungguhnya terjadi. Padahal cuma ngomong, enggak, aku tak makan di luar. Terus hatimu bisa ngomong, oh, dia enggak peduli sama aku. Dia enggak mau makan bareng aku. Ya enggak sih? Segitu jahatnya hati kita.
Lagi di kampus misalnya biasanya makan bareng terus ngomong, "Oh, ayo makan." "Enggak, aku pulang aja." "Oh, dia kenapa ya? Dia nggak suka aku lagi." Ya. Hati kita yang begitu. Padahal hal simpel, hal sederhana kita rasakan jadi sesuatu yang besar. Kayak seakan-akan penolakan dan kebencian. Dan dunia akan hancur besok. Kita bisa merasa ditolak padahal sebenarnya diterima. Kita merasa tidak disukai padahal dia hanya berbicara hal yang sederhana. Kita bisa merasakan bersalah padahal sudah diampuni. Kita bisa merasakan ditinggalkan padahal Tuhan tidak pernah pergi dari sisi kita. Hatimu itu yang bahaya. Catat ini, perasaan adalah data yang perlu dibaca, tetapi bukan kebenaran yang harus diikuti. Ya. Yang kedua, sifat dari perasaan adalah karakternya. Sebenarnya perasaan itu bukan musuh, tetapi juga bukan pemimpin. Ada beberapa cerita di Alkitab, banyak ayat, aku langsung tembak aja. Di Yohanes 11 ayat 35 ada cerita tentang Yesus menangis di kuburan Lazarus. Di dalam Lukas 22 ayat 44 itu Yesus berduka cita banget, hatinya galau banget di Taman Getsemani sampai peluhnya atau keringatnya itu merah seperti darah, seperti titik-titik darah. Paulus menulis tentang tekanan juga dari luar. Ada ketakutan yang ada di dalam dirinya karena ada tekanan dari luar di 2 Korintus 7 ayat 5. Sadari Bapak Ibu Saudara, perasaan bukan dosa tetapi perasaan adalah bukti bahwa kita manusia yang utuh sepenuhnya. Dan Yesus dan Paulus menunjukkan kepada kita. Cuma yang berbahaya bukan memiliki perasaannya. Yang berbahaya adalah membiarkan perasaan itu memimpin hidupmu. Ada perbedaan besar antara aku merasa takut. Ngomong gitu. Ini jujur. Tapi dibandingin dengan, karena aku merasa takut, aku gak percaya kalau Tuhan bisa lakukannya. Ini namanya menyerah sama hati itu. Tadi di cerita Yesus di Taman Getsemani, siapa yang ingat cerita itu? Ya, Yesus sedang berduka cita, dia juga galau banget di situ. Tetapi dia memilih untuk percaya. Jelas Alkitab nulis, dia katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dia merasakan perasaannya, ketakutan yang luar biasa, tetapi dia jujur sama apa yang dia rasain. Ya kan? Tapi dia menyerahkannya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Perasaan akan selalu mencoba memimpin kita, catat baik-baik itu. Akan selalu. Perasaan punya kuasa yang kuat untuk juga menutupi, menyelubungi fakta kebenaran firman Tuhan dan fakta janji Tuhan untuk hidupmu, fakta sesuatu yang memang sudah kamu dengar berkali-kali. Perasaan bisa banget menutupi itu. Jujur, ya kan? Kadang aku sendiri yang surprise kadang gitu. Waktu orang lagi dalam-dalamnya, dalam perasaannya, bisa-bisanya ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu berlawanan banget sama apa yang keluar dari mulutnya seminggu atau berapa hari sebelumnya. Cuma karena perasaan. Cuma karena dia membiarkan perasaan itu memimpin. Tetapi ingat juga bahwa perasaan bukan pemimpin hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Catat ini, perasaan boleh berbicara, tapi iman harus yang pegang kemudian. Ya. Itu quote saya hari ini. Super quote of the day. Menarik bukan? Bahwa perasaan itu diciptakan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita, tapi bukan untuk memimpin kita. Maka dari itu, kemenangan atas gejolak jiwa atau kemenangan atas perasaan itu penting.
Penting banget. Berkuasa atas perasaanmu sendiri itu penting banget. Artinya kita tidak membiarkan perasaan itu memimpin, tetapi kita harus mimpin perasaannya. Ada beberapa hal yang saya temukan untuk gimana caranya membawa gejolak jiwa, kegalauan itu kepada kemenangan. Ada yang mau membawa kegalauan perasaan kita berpindah kepada kemenangan dan kebebasan. Surah banyak yang mau menang dari gejolak jiwa. Sadari kalau selama kamu hidup, kamu akan selalu ada kesempatan dan juga ada namanya season galaunya. Tapi kita harus menang. Ya kan? Hampir semua mazmur atau ratapan atau juga bahasa Jawanya lamed, ya, itu memiliki pola yang konsisten, teman-teman. Ini bukan kebetulan, tetapi saya percaya ini sengaja yang dibuat bukan hanya dengan supaya sastranya indah, supaya tulisannya kelihatan enak atau nyanyiannya jadi indah. Ini adalah kebenaran yang ditanamkan supaya kita bisa lihat bentuknya seperti apa dan harusnya kita gimana. Nah, saya akan bongkar satu-satu, ya. Kayaknya ada 105 gitu. Satu-satu ya. Atau 110 kali kayaknya. Jadi kayak sampai besok nih kita kalau bongkar satu-satu. Ya. Langkah pertama. Ini yang sering sulit kalau memang kita sudah galau. Adalah ekspresinya harus jujur tanpa filter. Harus jujur ngomong kanan kirinya, jujur. Mazmur 6 ayat 6. Sudah di situ? Jangan pakai filter. Ini zamannya filter tuh di mana-mana, ya kan? Buka HP aja filter, ya. Muka jelek jadi cantik, muka galau jadi tersenyum, ya kan? Ayat 6 katakan ini, aku lelah karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Aku membanjiri ranjangku dengan air mata. Ya. Ada yang di sini nangis sampai kayak gitu, sampai semuanya banjir, ya kan? Kita lompat ke pasal 13, teman-teman. Pasal 13 ayat 1 sampai 2. Kita paralelkan dua ayat ini. Ya, dikatakan berapa lama lagi? Ya, ada di situ, udah di situ, Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Selamanya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu dari aku? Berapa lama lagi aku harus membuat keputusan dalam jiwaku dengan duka cita di hatiku sepanjang hari. Ini memang mazmurnya itu sedih-sedih banget gitu kan. Oh Tuhan. Dari dua ayat ini sadari bahwa ini bukan doa yang sopan atau tertata dengan rapi, ya kan? Kata-katanya sederhana banget, ya kan? Ini adalah doa yang jujur, katakan jujur. Doa yang mentah, katakan mentah. Ini doa yang apa adanya dan berani aja diungkapkan. Sebaliknya doa-doa ini menjadi bagian dari Alkitab, bahkan yang kita percaya bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi ini menjadi contoh kepada kita, doa-doa yang tidak disibukkan dengan keindahan kata-kata, tetapi jujur dengan kondisi yang kamu rasakan. Bukan mencoba untuk berkata-kata rohani, tetapi keterbukaan dalam kerapuhan yang kamu alami. Pernah nggak dengar atau kamu juga pernah ngomong hal ini? Jangan aku deh yang berdoa, aku nggak bisa berdoa. Ya, pernah?
Alasannya kan sebenarnya karena kamu nggak tahu mau ngomongnya gimana. Aku ngomongnya nanti ngawur atau nggak tertata rapi, nggak seindah Pak Pendeta. Gitu kan. Mazmur tidak memberitahukan kita untuk mengelola perkataan. Tetapi Mazmur menunjukkan kepada kita adalah bagaimana kita harus pernah tampil di depan Tuhan di dalam keterbukaan. Apa adanya, yang penting bukan kata-kata tetapi kejujuran. Di Matius 6 ayat 7 sampai 8 Yesus ngomong ini, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Ya kan? Jangan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahu nggak sih tetangga sebelah doanya bahkan harus pakai bahasa lain. Katanya kalau nggak pakai bahasa lain nggak diterima. Ya kan? Masa kita harus seperti itu? Mereka menyangka bahwa banyak kata-kata dalam doanya semakin banyak harus dikabulkan. Pasti dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, Yesus bilang. Ya, jangan seperti mereka. Gak usah belajar retorika dulu, ambil kampus, kuliah, itu gimana cara ngomong baru bisa berdoa. Dia katakan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ada amin. Sebelum bahkan kamu minta kepadanya. Ngomongnya biasa aja gitu loh, kayak ngomong sama teman, gak apa-apa. Santai aja. Bahkan Tuhan kita itu ngerti semua bahasa, itu kerennya. Nggak harus pakai bahasa yang kayak cacing itu tulisannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah pertama untuk mengubah kegalauan kepada kemenangan, kamu harus jujur. Jujurlah padaku. Ya, Tuhan ngomong itu. Ya. Belajar jujurlah kepada Tuhan. Berhenti dari merasa kata-kata itu penting. Tetapi sebenarnya keterbukaan yang ada. Dia cuma kamu mau datang sebagai anak yang merengek apapun yang kamu rasain. Kejujuran yang berdasar kepada kepercayaan. Itulah yang harus kita miliki. Ingat hal ini. Quote lain hari ini. Kejujuran di hadapan Tuhan adalah tindakan iman. Bukan tindakan kelemahan. Kalau kamu jujur keadaanmu itu bukan menunjukkan iman, bukan menunjukkan kelemahan di hadapan Tuhan. Tapi adalah sebuah kepercayaan. Ya nggak sih, kalau kamu lebih terbuka sama orang lain karena kamu percaya orang itu. Nah, kadang kita berlaku seperti itu ke Tuhan, kita nggak terbuka seterbuka-buka gitu. Ya. Nah, kemarin Jumat, ini nggak ada di skrip saya. Kemarin Jumat, waktu mau pulang, udah mau pulang tuh, aku beres-beres tuh, ya kan? Terus kita ada satu problem lain, tapi juga terus ada, saya dapat WhatsApp yang agak mengancam, terus habis itu ada problem jenang gemit. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Immediately saya ngomong, Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan, aku capek, aku pulang ya. Segitu terbukanya aku sama Tuhan ngomong aja begitu. Tapi sampai rumah dia langsung bawa aku ke Mika dan aku dapat kekuatan. Itu caranya Tuhan. Jadi kejujuran di hadapan Tuhan itu bagi Tuhan adalah berharga karena itu memperlihatkan kalau kamu percaya sama Dia. Amin. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus geser fokus kita. Fokusnya dari apa ke apa? Kita geser dulu. Kita ke Mazmur 13 tadi teman-teman. Tapi yang di ayat 5. Kalau sebelumnya kita baca di Mazmur 13 ayat 1 sampai 2. Yang kali ini di ayat 5. Yang sudah dapat di situ katakan fokus. Tetapi aku percaya kepada kasih setiamu, hatiku bergirang karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kata kunci dari bahasa aslinya adalah hesed,
yang disebut di sini di dalam bahasa Indonesia kasih setia. Ini kasih setia yang berdasar kepada perjanjian, bukan kepada performa. Tahu nggak bedanya perjanjian yang berdasarkan perjanjian sama performa? Kalau performa itu berdasarkan kalau kamu rajin kamu akan dapat ini. Itu berarti berdasarkan performanya. Kalau ini adalah kasih setia yang berdasar kepada perjanjian bahwa aku umatmu, aku adalah Tuhanmu dan aku adalah Tuhanmu, engkau adalah umatku. Yang tidak berubah meski keadaan berubah. Nah, kalau kita baca tadi sebelumnya di ayat 1 dan 2, ya di langkah pertama tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di Mazmur ini ada transisi ini. Tetapi ini transisi yang tidak terjadi karena keadaannya berubah. Karena kalau kamu lihat di ayat 2 itu kan kayaknya dia galau banget ya kan. Di ayat 5 bukan karena keadaannya berubah, ini cuma sekian detik bedanya. Tidak ada resolusi eksternal yang terjadi antara ayat 2 dan 5. Artinya keadaan dan situasi tidak berubah apapun. Tetapi yang berubah adalah arah fokus penulis Mazmur ini. Ya, dari memandang masalah kepada memandang Tuhan. Tahu gak sih apa yang harus kamu pandang? Salah ngomongnya gini. Tahu gak sih apa yang kamu pandang akan merubah gimana kamu merasakan. Jadi pahami hal ini. Nah, kita coba ke pasal 27. Kita Mazmur. Sudah dapat katakan amin? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudara, memandang Tuhan dengan bentuk merubah fokus kita kepada siapa Dia. Nah, kadang kita itu cuma sampai kepada memandang, kita pilih, kita geser fokus kita. Itu geser ke apa yang dia udah pernah lakukan. Jadi itu enggak buruk. Tetapi tahu nggak sih, apa yang dia pernah lakukan itu sebenarnya menggambarkan tentang siapa dia. Jadi kalau kamu mengingat tentang siapa dia, itu sebenarnya juga bisa terjemahkan, bisa terlihat dari apa yang dia telah lakukan. Tapi kalau kamu cuma fokus terhadap apa yang dia telah lakukan, waktu itu membuat kamu berekspektasi tertentu. Itu problemnya. Tapi harusnya apa yang pernah dia lakukan menunjukkan kepada kita tentang siapa dia. Yang harus kita geser adalah fokus kita dari masalah dipindah kepada siapa dia. Ayat 1 pasal 27 ini menggambarkan kepada kita. Ada satu PR saya ini di urusan konten zero. Ya, sampai hari ini saya belum bisa melakukannya. PR-nya adalah tes makan durian. Sampai hari ini belum. Sampai musimnya sudah selesai, nanti udah mau musim durian lagi. Beberapa orang di sini juga mungkin ingat, ya kan? Saya pernah sampai ke titik sudah mau jadwalin tuh mau tesnya. Tahu nggak apa yang membuat saya walaupun sempat jadwalin terus nggak jadi? Atau juga apa yang saya lakukan sebelum saya tahu jadwal itu datang? Saya mencoba mengubah cara pandang saya terhadap durian. Gitu. Karena di kepala saya, aduh, iki ora enak, mambu, marai muntah. Ya, ini di kepala saya. Saya mencoba ubah cara pandang saya. Kalau durian itu yang tadinya nggak enak, ke arah yang kebanyakan orang katakan dari penyuka durian ini. Durian tuh enak banget kan? Kalian ngomongnya gitu kan? Ya kan? Tapi bagi saya enggak. Itu durian tuh enak kok, itu cuma baunya aja kadang. Kan ada beberapa yang ngomong gitu. Nah, awalnya saya merasa sudah oke, saya udah bisa ngubah pikiran ini gitu. Makanya saya mulai membuat jadwal untuk
kapan kita tesnya gitu, kita buat videonya yuk gitu kan. Tapi ternyata sulit banget. Saya tetap nggak bisa ngerubah fokus saya terhadap rasanya. Bahkan pernah sampai ke bawah mimpi itu. Karena apa yang saya percaya tentang durian itu ngubahnya sulit banget. Nah, menggeser fokus itu Bapak Ibu Saudara harus dimulai dari merubah kepercayaanmu terhadap dia yang kamu pandang. Kalau kamu gagal merubah kepercayaanmu, kamu nggak bisa memandang dia terus. Itu yang terjadi saya terhadap durian. Saya nggak bisa merubah kepercayaan saya bahwa durian itu bikin saya muntah. Kalau mereka tidak mengenali dan mempercayai, sehingga mereka sendiri akan sulit bertahan untuk memandangnya terus. Kalau nggak percaya, yang mau dipandang apanya? Bingung, ragu, akhirnya kembali ke fokus yang sebelumnya. Akhirnya kembali ke geseran itu. Banyak dari kita di dalam perjalanan kekristenan kita pengen memandang terus Tuhan Yesus. Kita pengen terus mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Paulus juga ngomong hal itu, dan itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu harus dimulai dari kepercayaanmu tentang siapa Dia. Ingat bahwa kalau sesudah kamu jujur dan terbuka kepada Tuhan, kamu perlu menggeser fokusmu tentang siapa Dia. Catat ini, quote hari ini. Bukan perasaannya yang berubah lebih dulu, tetapi arah pandangmu lah yang harus dirubah dulu. Kadang kita nunggu perasaan kita lebih nyantai, makanya aku butuh waktu sendiri dulu. Ya kan? Nah, cara pandangmu yang harus dirubah dulu. Perasaan akan ngikutin. Ya. Makanya saya sering pulang ya tinggal lihat ayat mana yang Tuhan bawa saya untuk baca, saya baca, itu bantu saya kembali kepada apa yang saya percaya. Habis itu perasaan pindah sendiri. Gitu. Kalau fokus benerin perasaan nggak bisa, karena hati itu pembohong Bapak Ibu Saudara. Hati coba memimpin kamu, dan itulah sebenarnya yang hatimu mau. Hatimu mau untuk kamu menyendiri, hatimu mau untuk kamu keluar, hatimu mau untuk kamu terus ada di dalam perasaan itu. Jadi hati-hati sama hati. Yeah. Hard to hard. Langkah berikutnya teman-teman, siapa yang mau menang dari hati ini? Berbicaralah kepada jiwa sendiri. Kita lihat di Mazmur 42 ayat 5. Sudah 53 menit di khotbah ini, masih bangun? Masih sadar? Masih semangat? Karena ini baru langkah 3, tanda ya aku bilang 110. Ya kan? Ya, Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Wah, ngomong sama jiwanya sendiri ini. Ya, si Mazmur. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Ada amin? Tuhan adalah penolong kita, amin? Pemazmur sedang berbicara kepada jiwanya sendiri, memberi perintah kepada dirinya sendiri. Ini bukan sekedar doa kepada Tuhan. Ini adalah, saya sebut bahasa Jawanya adalah self-command spiritual. Tindakan kehendak yang menolak tunduk kepada dorongan perasaan dan apapun yang hatimu coba katakan. Kebanyakan dari kita tidak bahagia karena kita terlalu banyak mendengarkan hati kita sendiri. Karena apapun yang hatimu rasakan terus itu yang kamu ikuti. Akhirnya kamu gak bahagia, kebanyakan stresnya. Tidak cukup berbicara kepada dirimu sendiri, tetapi ini yang harus dirubah Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari sini aja deh. Saya percaya kita semua pernah ngobrol sama diri kita sendiri, betul? Itulah kenapa kadang waktu galau tambah galau terus, karena ngobrolnya sama yang galau gitu. Which is diri kita sendiri. Ya kan?
Ya. Tapi masalahnya kita lebih sering menikmati atau mengikuti apa yang diri kita sendiri katakan kepada diri kita sendiri. Kan lucu tuh. Ya kan? Alhasil kita malah makin khawatir. Ya, kita malah makin tidak percaya dan semakin terlena kepada kebohongan-kebohongan yang kita rasakan itu. Pemazmur tidak berkata di sini, aku merasa putus asa, jadi aku ikut aja apa yang aku rasakan. Ayat yang barusan kita baca, ini dia bilang, aku berkata, hei jiwaku, berhenti. Yeah. Berharaplah kepada Tuhan. Hei mandek. Enggak, aku enggak gitu. Enggak, dia enggak kayak gitu. Enggak, kondisiku enggak kayak gitu. Ngomong ke jiwamu. Di mana kita jadi penurut. Dari apapun yang jiwa katakan, kita harus berubah menjadi tipe kedua. Berbicara kepada perasaan, untuk perasaan ngikutin apa yang kamu katakan. Hari ini akan ada perubahan itu untuk hidup kita. Quote berikutnya. Ingat bahwa ini bukan penyangkalan emosi dan perasaan. Ini adalah kepemimpinan pada jiwa dan apa yang kamu rasakan. Ini seperti ngambil posisi jadi bos beneran untuk perasaanmu, gitu loh. Paulus ngomong take captive. Ya kan? Artinya apa? Ngambil kendali. Tapi tidak coba menyangkal apa yang kamu rasain. Artinya kalau orang nanya, gimana keadaanmu? What's up? How you doing? Ya aku ngerasain sedih sih. Karena pisang gorengku dihabisin. Ya. Sama-sama. Tapi aku percaya ini. Harus ada lanjutannya. Supaya orang juga lihat akan ada kemenangan di akhirnya. Dan hidup menjadi kesaksian. Kalau ngomong-ngomong baik-baik aja, bahaya. Ya, kita ke Mazmur 56 ayat 3. Masih di dalam bicara tentang ngobrol sama jiwa di sini. Ini dicatat ini. Ayatnya sederhana. Ayat 3 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu yang harusnya kita jawab ke orang waktu dia tanya gimana kabarmu. Ya, aku stres hari ini. Tapi aku lihat Tuhan nolong. Atau juga dalam kondisi tertentu ya, aku lihat ada problem tapi aku belum bisa lihat jalan keluarnya kayak gimana. Perhatikan detailnya di sini. Tidak ditulis kalau aku tidak takut lagi baru aku percaya. Tetapi di tengah rasa takut itu sendiri, aku memilih untuk percaya. Di tengah badai, ya kan? Lagu yang tadi kita nggak jadi nyanyiin. Aku nyanyi haleluya di tengah badai. Aku nyanyi haleluya di dalam peperangan. Itu kan sering kita nyanyikan. Ya kan? Kita ke Mazmur 23 ayat 4. Mohon kita buka Mazmur terus. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Di ayat ini katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kata kuncinya juga di sini, ayat ini adalah sekalipun. Artinya keadaan masih sama. Artinya posisinya tetap di situ. Ya, lembahnya bukan jadi ada terang juga, langsung PLN masuk gitu, tiang terus ada lampunya. Enggak. Lembahnya tetap kelam, tetap gelap, tetap lembab. Ya, ini bukan Daud yang sedang keluar dan bahkan sudah keluar dari lembah. Dia masih sama. Ini Daud yang sedang berada di dalam lembah tetapi memilih tidak menyerah karena Tuhan bersama mereka. Bersama Daud.
Nah, gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Catat baik-baik ini, iman bukan menunggu badai reda. Iman adalah berdiri di tengah badai dan katakan haleluya. Iman adalah kamu berdiri di tengah badai tetapi memilih untuk percaya kepada Tuhan. Catatan penting Bapak Ibu Saudara, 3 langkah ini adalah langkah gimana kita berpindah dari kegalauan kepada kemenangan. Iman tidak selalu berakhir happy ending. Pahami itu. Itu jebakan. Karena lihat di Mazmur 88, salah satu Mazmur yang lucu menurut saya. Waktu saya baca ketawa-ketawa. Enggak. Mazmur 88 ini yang sedih banget. Ayat 18. Engkau telah menjauhkan kawan dan kenalan daripadaku. Orang-orang yang kukenal ada dalam kegelapan. Keadaannya itu sedih banget ya. Dia menyendiri gitu. Semuanya hilang. Di Mazmur 88 ini kalau teman-teman baca nanti di rumah, ini seperti kayak nggak ada resolusi, kayak nggak ada jalan keluarnya. Tidak ada transisi ke arah pujian. Itu nggak ada transisi ke arah situ, hampir tidak berakhir dengan bahkan tenang atau terang atau kedamaian gitu loh. Artinya iman tidak selalu cepat prosesnya. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini, kadang ekspektasi kita membuat kita jadi khawatir karena kita rasa besok pasti sudah ada sukacita. Sukacita itu pasti ada, tapi nggak tentu besok, itu maksud saya. Kadang ada musim yang panjang, ada doa yang jawabannya belum kelihatan. Yang Tuhan minta bukan kita pura-pura terang, pura-pura sukacita, tetapi kita tetap hadir dan berbalik kepadanya, tetap berlari dan berseru di dalam apa yang kita alami dan kita rasakan. Catat ini baik-baik, iman yang tetap tinggal dalam proses yang panjang itu juga kemenangan. Kebertahananmu di dalam proses yang panjang itu juga kemenangan. Ada yang bertanya ke saya, gimana caranya saya tetap sukacita walaupun orang itu tahu kalau apa yang saya lakukan dan beban yang saya harus tanggung itu agak banyak. Salah satu kuncinya adalah namanya mengelola emosi, mengelola perasaan, teman-teman. Nah, di akhir ini, di bagian akhir ini saya mau bagikan tips yang saya praktekkan setiap hari, setiap waktu, gimana cara saya mengelola stres, emosi, dan perasaan. Siapa yang mau? Ada beberapa nih. Ini saya jadikan kebiasaan teman-teman waktu ada tekanan. Saya tunjukkan ada 5 tips, katakan 5. Dan saya lihatnya di Mazmur. Cara Mazmur mengelola emosi dan perasaan. Perasaan. Secara rohani tapi. Ya, saya nggak bicara tentang secara psikologi, secara jampi-jampi. Ya, kita lihat di Mazmur 62 ayat 8. Tips pertama. Ini saya pengen kalau teman-teman tulis benar-benar atau taruh di depan cermin teman-teman yang tiap hari dipandang untuk make up atau apa itu. Ya, tips pertama adalah kalau kamu galau, bawa ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Benar loh. Karena hatimu akan pengen bawa kamu lari. Ayat 8 dikatakan percayakanlah. Enggak cuma katakan percayalah loh ini. Percayakanlah dirimu kepadanya setiap waktu. Ada amin. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Amin. Kata curahkanlah adalah kata bahasa aslinya adalah syapak. Ya, adalah kata yang digunakan untuk kayak menuangkan air ke kendi atau bejana sampai habis.
Jadi nggak tersisa sampai kosong. Kalau orang Jawa sebutnya dijoke wae. Drojok. Bukan hanya tes, tapi drojok. Kalau orang cek mic kan itu tes. Kalau saya cek mic harus drojok supaya semua. Ini bukan doa yang sopan santun dan terukur. Tapi ini doa yang habis-habisan. Serawon meneh gitu. Cara yang salah yang kadang kita lakukan adalah kita mulai pertama denial atau nyangkal apa yang kita rasain. Terus kita langsung coba cari pelarian aja. Itu. Catat baik-baik bahwa ke Tuhan bukan lari dari Tuhan. Itu tips pertama saya. Dan ini yang saya lakukan tiap hari. Tiap kali saya perlu ya. Kita kadang pura-pura tidak ada masalah, senyum terus di dalam gereja. Ya, cara lain yang juga salah, yang kedua adalah avoid atau menghindar. Saya coba cari kesenangan deh. Coba nge-gym. Nge-gym nggak selalu pelarian sih. Coba pergi ke mall, coba nge-game, coba shopping, coba dugem yuk malam ini, gak stres. Coba order anggur merah dulu. Atau coba scrolling, tutup pintu, kunci scrolling kemana-mana. Atau nonton drama Korea series sampai berapa. Atau semua teman-teman punya pelariannya sendiri-sendiri kalau mau jujur, betul? Enggak sih? Terserah apa, tapi kalau bentuknya pelarian tetaplah pelarian. Gitu. Cara yang lain kadang kita caranya yang kadang kita ada adalah menyangkal dan menghindar. Catat baik-baik itu dan jangan lakukan. Ketika menderita, kita malah milih jauh dari Tuhan. Tetapi cara Mazmur yang ditunjukkan dari sini adalah bawa ke hadapan Tuhan. Tepat di depannya Tuhan. Artinya langsung masuk, datang ke hadirat-Nya. Dengan segala kekacauan yang ada, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak butuh penampilan kita rapi, tapi Dia butuh hati kita yang terbuka terhadap apa yang kita alami. Amin. Sampai di sini teman-teman bisa merasakan kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita. Yang kedua tips yang ada adalah berjuang untuk mengarahkan jiwa. Jangan hidup dikendalikan oleh jiwa. Ada dua posisi yang bisa kita ambil terhadap perasaan kita. Waktu jiwa berbicara, kita mendengarkan dan ngikut. Contohnya, aku merasa putus asa, jadi aku memang gak ada harapan. Sudah jatuh ketimpa tangga itu artinya. Atau juga kita bisa berbicara kepada kita dan ngarahinnya. Hei jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Aku tahu siapa Dia meskipun aku tidak merasakannya. Meskipun aku rasa capek hari ini, aku percaya sama Dia. Dalam pemikiran Ibrani ada satu hierarki di dalam diri kita. Ada namanya roh memimpin jiwa, jiwa memimpin tubuh. Jadi kalau kamu bisa buat jiwamu dipimpin oleh roh, dan itu adalah roh Tuhan, bayangin apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang luar biasa juga. Karena roh memimpin jiwa, jiwa memimpin tubuh. Makanya harus taklukkan jiwa itu. Ketika jiwa yang memimpin roh, urutan itu kebalik. Itulah yang menghasilkan perbudakan terhadap emosional kita. Seperti perasaan, jadi kayak gambarannya itu perasaan itu seperti cuaca badai. Atau juga kadang cuaca cerah, itu kan macam-macam ya, kadang ganti-ganti. Ya kan? Kadang di sini hujan, lari dikit ke Jakarta terang. Itu perasaan tuh kayak gitu. Tapi tahu nggak sih, cuaca itu bukan yang mengendalikan kemana kapal itu berlayar. Yang mengendalikan kapal itu adalah nahkodanya. Dan hidup kita harus seperti itu.
Perasaan itu memang ada jadi bagian dari kehidupan kita. Tapi pastikan itu bukan yang mengendalikan kamu kemana. Ya. Kita bisa merasakan badai, tapi tetap menjaga kemudi ke arah yang benar. Hidupmu adalah milikmu. Amin. Mau katanya milik Tuhan. Enggak, benar. Aku mau ngomong, hidupmu itu milikmu, jadi kendalikanlah gitu. Kuasailah. Ikut dengan Roh Tuhan. Akuilah perasaannya, tapi jangan serahkan kemudinya padanya. Aku yang kamu rasain, tapi jangan serahin. Nah, ketiga, tips yang lain, ingat kebenaran, bukan perasaan. Mazmur 77 ayat 11. Kita agak cepat yuk, ternyata sudah 1 jam lebih. Saya tahu teman-teman sudah lapar. Karena teman-teman perasaan saya, Pak Giri, perasaan saya merasakan saya butuh makan. Kendalikan. Ya. Mazmur 77 ayat 11, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ya. Ini udah jelas saya tadi ngomong kan. Ini adalah prinsip khas pemikiran Ibrani kuno. Iman itu dibangun dari ingatan. Mereka percaya banget, makanya juga di kitab Ulangan disebutkan kamu harus ngomong ini ke anakmu waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu tidur, gitu. Ingatan itu menumbuhkan iman. Nah, orang Israel diperintahkan untuk terus-terus mengingat. Makanya keluar dari Mesir mereka harus mengingat, ya kan? Mana yang turun dari gunung, mereka punya semua feast atau hari raya itu untuk mengingat. Karena di mana ingatan itu akan membangun iman. Tetapi sebenarnya bahayanya adalah kalau udah bicara tentang liturgi itu bisa banget ngarah ke liturgi kosong. Tapi sebenarnya intinya adalah Tuhan mau kita punya latihan iman dan percaya untuk terus-menerus diingatkan. Nah, ketika perasaan berkata Tuhan tidak peduli. Pernah perasaanmu ngomong kayak gitu? Pernah nggak? Wah, jujur aja. Tuhan tidak peduli. Kebenaran berkata Tuhan sudah membuktikannya. Sepanjang hidupku sudah begini. Sudah. Dan itu harus diingatkan ke diri kita. Dan tugas kita adalah memilih untuk percaya. Bukan untuk percaya sama apa yang udah kebenaran itu katakan. Saya tahu ini sesuatu yang frasa yang sering banget kita ngomongin di komunitas ini. Untuk percaya sama janji Tuhan. Tadinya saya hampir nggak taruh, tapi saya rasa harus diomongin lagi. Karena ternyata banyak yang lupa juga seringnya. Kalau perasaan sudah muncul. Milikilah catatan kesetiaan Tuhan yang konkret dalam hidupmu. Kalau perlu catat baik-baik apa yang sudah Dia lakukan untuk hidupmu. Kalau untuk saya Dia banyak banget. Banyaknya banget. Berkali-kali ngeluarin saya dari lembah kekelam. Berkali-kali nyelamatin saya. Berkali-kali kasih karunia-Nya itu yang kita sebut grace itu mengizinkan saya punya waktu untuk bertobat. Berkali-kali Dia menyediakan. Berkali-kali Dia menciptakan apa yang saya butuhkan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jadi milikilah catatan yang konkret terhadap apa yang Dia udah lakukan. Karena itu adalah senjata rohani Bapak Ibu Saudara. Ya. Tips yang lain. Pujian adalah senjata, bukan sekedar respon dari kemenangan. Menariknya ini hampir seharian ini dalam pujian penyembahan kita, inilah yang Tuhan omongkan untuk kita. Ya, Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan dalam
pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, konteksnya di sini Daud menulis Mazmur ini ketika dia berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Tahu cerita itu? Nanti bisa baca di 1 Samuel 21. Dia pura-pura dia. Ya. Dan ini bukan kondisi kemenangan, ini sebenarnya kondisi darurat. Nah, dan di situ dia memilih untuk memuji. Kondisinya masih tetap sama. Nah, tahu cerita Paulus dan Silas di dalam penjara? Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka menyanyi pujian di dalam penjara. Kaki dibelenggu, punggung baru didera. Pujian Paulus dan Silas itu bukan respon kemenangan, ini adalah pernyataan paling radikal kepercayaan terhadap Tuhan. Dan ini pernyataan satu-satunya yang mereka bisa lakukan untuk menyatakan kepercayaannya bahwa Tuhan, aku masih percaya kepada Engkau. Waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan di dalam kondisi seperti ini, disitulah sebenarnya Tuhan bisa melihat, oh, kau masih percaya aku. Sebenarnya mereka coba ungkapkan Tuhan lebih nyata daripada penjara ini, dari pujian itu. Jadi catat Tuhan, teman-teman, bagi saya pujian bukan ekspresi kondisi batin, tapi sesuatu yang akan membentuk batinmu. Kalau kita kan kadang nunggu hati ini enak untuk nyanyi. Dengan kalau ke gereja lagunya nggak terlalu ngerti, saya nggak ngerasain apa-apa, aku nggak akan nyanyi. Kamu masih di titik level anak-anak. Gimana kamu nunggu perasaanmu ngerasain sesuatu baru kamu memuji Tuhan. Kalau kayak gitu musuh akan selalu pakai perasaanmu untuk buat kamu nggak memuji. Tapi sebenarnya pujian malah sebenarnya yang akan membentuk hatimu. Bukan nunggu hatinya terbentuk baru memuji. Ada yang ngamen di sini? Ada yang mau berubah ke level yang dewasa? Apapun yang terjadi, pujian untuk Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, ayat ini katakan. Yang berikutnya, tips yang lain adalah, ini yang sulit. Izinkan prosesnya. Tahu nggak sih kalau iman itu proses? Iman adalah proses. Ada Mazmur yang berakhir dengan sukacita dari pembacaan saya terhadap Mazmur ini. Tapi juga ada yang berakhir dengan ketenangan. Tapi ada juga yang tadi kita sebutkan sebelumnya di Mazmur 88 hampir tidak ada akhirnya nampaknya. Dan semuanya itu ada di Alkitab, berarti semuanya itu yang bisa juga terjadi kepada hidup kita. Kita lihat di 2 Korintus Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 4 ayat 8. Dua Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan kontrasnya di sini. Ada paradok di sini yang dikatakan si Paulus. Bukan, dia nggak coba ngomong ini. Bukan seperti ini. Kami tidak ditindas. Tapi dia katakan, kami ditindas tapi nggak terjepit. Jadi kan positif negatif tuh, paradoknya gitu. Ya. Kalau teman-teman nggak bolos pelajaran bahasa Indonesia waktu SMA, ya. Positif negatif, terjepit tapi nggak pecah, tertindas tapi nggak terjepit, hilang akal tapi nggak putus asa, dianiaya tapi nggak ditinggalkan sendirian. Ada realita kesulitan yang diakui, tapi dia juga nunjukkan apa yang Tuhan lakukan di hidup mereka. Itu yang kita perlu biasakan ke hidup kita. Ya, aku lapar hari ini. Aku nggak tahu duit dari mana hari ini. Tapi aku tahu Tuhan akan sedia. Atau juga kayak mereka Sadrak Mesak Abednego, ya aku tahu aku akan masuk. Nah, kalau Tuhan selamatin, amin. Kalau Tuhan nggak selamatin, haleluya.
Adanya kondisi tidak disembunyikan, tapi adanya iman juga dinyatakan. Ya. Ingat, Tuhan tidak menuntut kita selesai dalam semalam. Karena iman timbul dari pendengaran dan proses itu. Tuhan minta kita untuk tetap berjalan. Yang penting jalan aja anakku. Maju yuk, sidik meneh. Sidik meneh. Tapi sidike biro. Apa karena satu harinya Tuhan 1000 tahunnya 1000 tahunnya kita. Bahaya nih. Kalau Tuhan ngomong 1 jam lagi berarti berapa hari tuh? Tenang, kesesaranmu 1 jam lagi. Waduh, 1 jamnya Tuhan berapa harinya kita? Tuhan, ayo, kan kita tuh pengennya keluarnya cepet-cepet ya. Udah nggak tahan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini 5 hal yang sering saya lakukan. Jelas kalau udah ngerasain perasaan aneh, poin bawa ke Tuhan. Nggak usah kemana-mana. Dan berjuang untuk ngarahin jiwa itu. Ngomong ke jiwamu. Dan juga ingat bahwa kebenaran. Ingatkan hidupmu, dirimu pada kebenaran dan apa yang telah Tuhan lakukan. Dan nyatakan pujian untuk Tuhan. Dan nikmati prosesnya. Izinkan proses itu. Ekspektasi akan membuat kita putus asa. Deadline yang kita buat sendiri, tapi bukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Yang membuat kita hilang harapan ketika kita punya target diri kita sendiri. Tapi tahu gak sih, target Tuhan selalu indah pada waktunya. Di Mazmur 46 ayat 1, ini ayat yang akan menutup perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mazmur 46 ayat 1. Bisa salah satu bacakan dengan keras-keras. Tuhan itu bagiku, ayatnya kayak itu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sangat terbukti? Ada buktinya nggak di hidupmu? Ada. Hah? Banyak? Sangat terbukti, amin. Jadi nggak galau hari ini. Dia adalah tempat perlindungan. Lari ke dia. Dia adalah tempat kekuatan. Dia adalah penolong. Dan sudah terbukti. Dijamin, original. Terbukti. Cintai produk-produk Indonesia. Iklannya kan gitu. Tapi kata sangat terbukti di sini, itu dalam bahasa Ibrani adalah meot nitsa. Itu artinya adalah ukuran yang sangat besar, ukuran yang berlimpah-limpah, sangat hadir dan sangat nyata. Dan pertolongan Tuhan tuh kayak gitu untuk hidup kita. Paling enggak untuk hidup saya lah, terserah teman-teman. Tapi aku harap itu akan terus dibangun dalam hidup teman-teman. Pekerjaan Tuhan yang nyata. Karena tahu gak sih kalau pekerjaan Tuhan nyata dan kita biarin pekerjaan Tuhan itu nyata, kita nggak gampang ngerjain sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya terlihat pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan itulah yang jadi kekuatan kita besoknya. Di masa depannya. Jadi sebenarnya waktu kamu menyerah kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kekuatanmu untuk masa depan dibuat. Tuhan bukan hanya menolong yang ada secara teori. Tuhan adalah penolong yang terbukti hadir tepat di tengah-tengah kesesakan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kisah Gideon, ada yang ingat Gideon? Bukan jalan Gideon di Jogja ini. Oke. Ya. Di mana pasukan dan umat Israel itu mau perang sama Gideon ya kan? Tapi mereka harus ada seleksi, biasa CPNS. Harus ada seleksinya. Ya, kalau kita lihat detail atau coba ingat-ingat aja ceritanya. Tahu nggak sih kalau seleksi yang Tuhan taruh untuk mereka sebenarnya berfokus kepada perasaan. Ingat seleksinya, siapa yang kamu merasa takut? Siapa yang kamu punya suami atau yang punya istri, ya kan? Balik itu bicara tentang perasaan yang nggak bisa fokus sama peperangan, jadi akhirnya kamu nggak bisa. Terus seleksi yang kedua, akhirnya mereka harus apa?
minum. Dilihat apakah perasaan sampai membuat mereka bertindak tanpa berpikir cara mereka minum atau enggak. Bicara tentang nafsu, keinginan untuk minum sampai tidak mengindahkan cara mereka. Dan mereka akhirnya harus pulang. Dan dengan jelas kita ada di masa peperangan itu di minggu-minggu ini. Ada banyak firman Tuhan ngomong ke kita, banyak kondisi yang kita ada di hadapan kita. Dan saya sadar teman-teman, saya sadar kita tidak akan efektif berperang kalau perasaan kita masih tidak bisa dikendalikan. Kalau perasaan masih menjadi pemimpin hidup kita, Tuhan tidak lagi memimpin kita. Akan kesulitan Tuhan memimpin kita. Jadi mari kita terus berjuang menang, memimpin apa yang kita rasakan. Memimpin emosi kita, agar kita dapat pergi berperang melawan musuh yang sesungguhnya. Kalau kita masih berkutat sama perasaan, kita sudah kalah sebelum berperang. Udah nyalinya wes entek dewe. Belum juga masuk ke medan peperangan. Gitu. So, siapa yang mau berperang untuk Tuhan? Kita mau kendalikan perasaan kita. Iman versus perasaan, iman harus menang. Bukan karena perasaan itu tidak nyata. Saya tidak mau mengajarkan untuk kita berpura-pura dan menghindarinya atau juga menyangkalnya. Tapi karena Tuhan lebih nyata dari apa yang kamu rasain. Karena Tuhan lebih benar dari apa yang kita pikir, kita rasakan. Karena perkataan Tuhan lebih membawa kelegaan daripada apa yang kita rasa menjadi jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau